Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Cabang Kemendong. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam program Mimbar Gemar. Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 April tahun 2026. Saya berharap program ini boleh senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Tentunya harapan saya melalui program ini membuat kita semakin mengerti kehendak rencana Tuhan. Membuat kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan membuat kehidupan kita semakin bertumbuh dewasa menuju keserupaan seperti Kristus dalam karakter kita. Bahkan mengerti kehendak rencana Allah yang besar bagi setiap hidup kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya diberkati firman Tuhan sebagaimana pembacaan kita hari ini dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan ke-5. Saya akan fokus dalam pembacaan pagi hari ini. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara memperhatikan dengan baik. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Berdasarkan nats ini, renungan pagi hari ini saya beri judul menguji diri sendiri. Fokus di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam kehidupan kita sehari-hari jujur, seringkali kita lebih mudah melihat kekurangan, kesalahan, atau pencapaian orang lain dibanding dengan kita melihat, menguji, dan berfokus pada diri sendiri. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali betapa pentingnya kita fokus kepada diri sendiri, menguji diri sendiri. Mengapa? Karena kita nanti akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama yang patut kita renungkan. Mengapa kita harus menguji diri sendiri? Yaitu pertama, karena setiap kita akan memikul tanggung jawab kita. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Satu kali waktu firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:10 bahwa satu waktu nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, bema Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Entah baik, entah jahat. Dengar, garis bawahi, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita, bukan orang lain. Dengar baik, bukan orang lain. Tuhan tidak akan tanya dan meminta pendapat kita tentang kehidupan si A, si B, si C. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana pelayanan mereka? Bagaimana karakter mereka? Bagaimana kesetiaan mereka? Saya rasa Tuhan tidak akan terlalu kepo dengan pertanyaan itu. Tapi Tuhan akan fokus bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sebagai bentuk pertanggungan jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan.
Tuhan akan bertanya bagaimana dengan kehidupan kita. Tuhan akan bertanya bagaimana dengan pelayanan kita. Tuhan akan bertanya bagaimana dengan karunia, talenta yang sudah Tuhan beri. Tuhan akan bertanya bagaimana penggunaan waktu kita dalam satu hari. Bagaimana Tuhan akan bertanya dalam penggunaan waktu-waktu kita, hari-hari hidup kita dalam satu minggu yang sudah Tuhan beri. Ada 7 hari. Kita pergunakan waktu kita untuk pekerjaan, kepentingan, kesibukan kita. Ataukah ada waktu hari-hari itu untuk Tuhan? Tuhan akan pertanyakan bagaimana dengan kepercayaan yang Tuhan beri menyangkut harta benda kekayaan kita. Apa yang Tuhan percayakan. Tuhan akan tanyakan bagaimana dengan keselamatan, anugerah, kemurahan yang sudah Tuhan beri. Oleh sebab itu dengar baik dan ingat, satu kali waktu kita akan diminta pertanggungan jawab terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita harus menguji diri sendiri? Yang kedua, itu akan menghindarkan kita dari kesombongan dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, seringkali secara naluri alami kita sebagai manusia. Jujur, seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada 2 sisi. Ketika kita mendapati diri kita lebih baik dari orang lain. Oh, aku lebih hebat dari si dia. Aku lebih cakap dari si dia. Aku lebih aktif dalam pelayanan dari si dia. Aku lebih segala-galanya. Itu akan menjebak kita pada dosa kesombongan. Sisi yang kedua, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita mendapati kita lebih buruk, akhirnya kita minder. Sebaliknya, kalau mendapati diri kita lebih baik, kita jadi sombong, merasa lebih hebat, ya kan? Merasa lebih dari yang lain. Tetapi ketika mendapati diri kita mungkin lebih buruk dari yang lain, kita jadi minder. Itu sisi negatif ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya kan? Oleh sebab itu, mari kita menguji diri sendiri. Sehingga kita fokus melihat kekuatan diri kita, melihat dan menyadari kelemahan kita, sehingga kita bisa fokus memperbaiki diri, mengoptimalkan diri, memaksimalkan diri, sehingga kita outputnya, pelayanan kita semakin berkenan, semakin optimal, semakin maksimal. Bapak Ibu Saudara, ada kisah dalam tim football ya, yang memang football ini sangat dominan di Amerika. Dalam satu tim, ketika selesai pertandingan, para pemain akan melihat kembali tayangan ulang dalam pertandingan tersebut. Tapi yang menarik, setiap pemain ini tidak akan melihat permainan lawan-lawan mereka. Ataupun pemain ini tidak akan melihat pola permainan teman timnya. Dia akan fokus pada dirinya. Dia akan fokus bagaimana dia bertanding dalam permainan tersebut. Bagaimana sudahkah dia optimal memberikan kontribusi, menerapkan strategi yang diinstruksikan oleh pelatihnya.
Oh, bagaimana dia melihat ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan ini menjadi catatan untuk dia bisa belajar, mengevaluasi diri, mengupgrade diri, sehingga kemudian dia mengerti kelemahannya, kemudian dia bisa belajar untuk memaksimalkan diri, sehingga dalam tim itu akhirnya dalam pertandingan berikutnya tim ini akan bertanding semakin baik. Pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu fokuslah kepada dirimu sendiri. Dengan apa yang Tuhan percayakan, jangan kepada orang lain. Seseorang yang fokus pada dirinya, dia tidak akan ada waktu untuk menilai, menghakimi, ataupun mempergunjingkan, ngomongin, ngerasani, tidak akan ada waktu. Seorang pemain, seorang anak Tuhan yang berani fokus menguji dirinya, dia akan fokus terhadap dirinya, mengupgrade, melihat kelebihan, melihat kekurangan, dan kemudian dia mengevaluasi diri. Yang ketiga, mengapa kita harus menguji diri sendiri? Ingat, pekerjaan kita akan diuji. Pekerjaan kita pada akhirnya akan diuji. Bapak Ibu Saudara, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa kita telah membangun kehidupan kita di dasar yang benar. Kita pasti ingat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat yang ke 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, atau rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana? Perhatikan, pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Oleh sebab itu, mari dengan kepercayaan, dengan panggilan, dengan anugerah, talenta, karunia, apapun yang Tuhan beri. Ayo, kita fokus pada diri sendiri, maksimalkan potensi yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan. Pergunakan semuanya itu untuk memberi kontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga satu kali waktu kita diuji, kita telah membangun kehidupan pelayanan kita, rohani kita, seperti emas, perak, atau batu permata. Sekali kelak diuji, dan akan tahan uji pekerjaan kita. Dan akan memperoleh upah, reward dari Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ujilah diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapak Sorgawi, terima kasih buat pesan firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan kami bersama tentang bagaimana kehidupan kami harus fokus untuk menguji diri sendiri, bukan orang lain. Karena kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Tuhan, pelayanan kami, kerohanian kami, pencapaian kami. Dan supaya semuanya itu menghindarkan kami dari kesombongan dan keminderan. Sebab itu Bapa, Roh Kudus mampukan, Roh Kudus tolong untuk supaya kami memaksimalkan apa yang telah Tuhan beri. Kepercayaan, tanggung jawab, jabatan, kedudukan, waktu, harta benda, semuanya itu kami boleh maksimalkan untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Bersinergi dalam kasih, saling tolong-menolong, saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berkati aktivitas kami hari ini.
dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Pimpin hidupan kami, memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.